akhwat, saudara dan saudariku di mana saja berada, jangan sampai kita telat menuntut ilmu. Yang kedua, kami menyampaikan pula jazakallahu khair kepada yaitu orang tua kami, Bapak Dr. Heru Hafizahullah Ta'ala, dan juga bersama rekan-rekan. Semoga perjuangan antum untuk menegakkan din yang baik ini dengan mengadakan taklim, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kita dengan surga dan menjadi sebab diampuni dosa kita semuanya. Kemudian tadi baru saja dibacakan oleh saudara kita yaitu Dr. Muhammad Rizki Bakhtiar Hafizahullah Ta'ala membacakan ayat yang sangat ada hubungannya dengan tema kita, yaitu dibacakan dari surat Al-Hujurat ayat nomor 9 sampai nomor 11. Maka ayat ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala, ya kita petik kesimpulan maknanya saja. Jika ada dua kelompok orang mukmin yang mana mereka berperang atau berkelahi, maka kewajiban kita sebagai kaum muslimin untuk mendamaikan. Jangan dibiarkan mereka bertengkar. Inilah kebaikan Islam yang harus kita pahami. Dan jika salah satu enggan tidak mau didamaikan, maka kita hendaknya memerangi yang tidak mau didamaikan. Karena apabila umat Islam mendamaikan saudaranya mereka menolak, yang menolak berhak untuk kita perangi. Dan insya Allah Allah Ta'ala akan menolongnya. Tapi insya Allah kita sebagai kaum muslimin yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita mudah untuk didamaikan ketika kita sengketa. Kemudian juga Allah Ta'ala memberikan penjelasan, fa'in fa'at, apabila mereka mau damai, subhanallah. Ya, karena dunia ini mendambakan orang agar damai. Fa'aslihu bainahuma bil adli, damaikan dengan secara adil. Tidak ada damai yang secara adil kecuali secara Islam. Karena Allah Ta'ala yang membuat manusia dan juga yang berhak untuk mendamaikan hambanya. Wa aqsitu, dan ketika kita damaikan kita wajib berbuat adil. Karena Allah Ta'ala menyenangi hambanya yang berbuat adil. Dan itu adalah fitrah manusia. Kalau kita diperlakukan adil senang. Bahkan banyak negara ingin menuntut supaya ditegakkan keadilan. Sebelum mereka menuntut, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata menyuruh kita untuk berbuat adil kepada istri, kepada suami, kepada anak, dan juga kepada rekan kita semuanya. Selanjutnya, Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat nomor 10, yaitu Al-Hujurat ini, ayat nomor 10, bahwa orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan kaum muslimin bukanlah karena bapak ibu, tetapi karena keimanan. Maka Allah menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara, bukan bermusuhan, bukan berpecah belah. Kalau orang mukmin berpecah belah itu bukan salah ayatnya. Yang salah adalah hawa nafsu kaum muslimin itu sendiri. Karena Allah Ta'ala menyuruh kita bersaudara. Karena manusia senang dan bersaudara. Dengan persaudaraan itu kita menjadi tenang, tolong menolong satu sama lain. Lalu apabila ada saudara kita ini yang sifatnya bertengkar, fa'aslihu baina akhwaikum, kita wajib untuk mendamaikannya semampu mungkin. Dan wattaqullah, takwalah kepada Allah. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Semoga kalian menjadi orang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya ayat, hai orang beriman, janganlah sampai kaum itu menghina satu kaum. Ketika Allah Ta'ala melarang kita menghina suatu kaum, karena kita apabila dihina tidak mau. Itu sudah fitrah manusia. Bayangkan, subhanallah. Keutamaan ketika Allah telah melarang kita menghina hamba, karena kita dihina hamba tidak mau. Demikian juga seorang wanita dikhususkan di sini. Karena banyak terjadi wanita itu kekurangan agama dan kekurangan pula akalnya. Maka lebih ditekankan jangan sampai kita menghina. Agar kita tidak menghina, kita harus yaitu waspada terhadap diri kita. Kalau kita dihina tidak mau, janganlah menghina. Kemudian juga kita tidak boleh menyebut yaitu memberi gelar-gelar yang jelek kepada saudara dan saudari kita. Tidak boleh pula memberi yaitu gelar-gelaran yang gelar atau istilah-istilah yang tidak baik. Karena apa? Karena paling jeleknya nama adalah yang mengandung kefasikan.
Dan barang siapa tidak mau bertobat, maka itulah orang-orang berbuat zalim. Ayat yang dibaca ini alhamdulillah oleh saudara kita dari Dr. Muhammad Bahtiar Hafizahullah Ta'ala ada hubungannya erat dengan pembahasan kita, yaitu hak seorang muslim terhadap saudara orang muslim yang lainnya. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pembahasan kita hak seorang muslim terhadap orang muslim. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala menjalin hambanya agar saling cinta mencintai. Agar saling tolong menolong. Kekhususan kaum muslimin, bagaimana timbul kecintaan. Timbul gotong royong satu sama lain. Maka kita baca hadisnya. Bersumber dari riwayat Muslim. An Abi Hurairah. Itu yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi. Berapa? Situn 6. Pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Itu yang pertama. Yang nomor 2, wa idza ta'aka fa'ajibhu. Yang nomor 3, wa idza stansahaka fansahhu. Yang nomor 4, wa idza atusa fahamidallaha fasammithu. Yang nomor 5, wa idza marida fa'udhu. Yang nomor 6, wa idza mata fattaba'hu, rawahu Muslim. Sekarang kita baca terjemahnya pelan-pelan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Ia berkata, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim kepada muslim yang lain. Alhamdulillah. Allah Ta'ala mengaruniai kita beragama Islam. Hak seorang muslim terhadap orang muslim yang lain. Bukan hak orang muslim terhadap orang kafir. Bukan hak orang kafir terhadap orang kafir. Tapi hak orang muslim terhadap orang muslim. Menunjukkan Allah Ta'ala memuliakan hambanya ini dengan Islam. Sekalipun beda dalam masalah rezekinya. Kekuatan fisik yang lainnya. Tapi Allah menilai kita, menilai keislaman. Ada 6. Nah ya, perhatikan di sini. Bagaimana kita memenuhi haknya saudara kita 6. Pertama, beliau bersabda, apabila engkau bertemu, kita sering ketemu saudara kita, ucapkanlah salam kepadanya. Assalamualaikum. Karena assalam itu Bapak dan Ibu, ikhwan wa akhwat, assalam itu nama Allah. Kalau kita baca assalamualaikum, ya Allah, engkau penyelamat, selamatkanlah saudaraku. Subhanallah. Kalimat yang pendek, maknanya cukup besar. Bayangkan kalau kita menjumpai saudara kita, kita sampaikan salam assalamualaikum. Menunjukkan hati kita ini hati yang senang kepada saudara kita. Ya, itu yang pertama. Assalamualaikum. Nah, dan yang mendengar harus menjawab waalaikumsalam. Yang nomor 2, apabila engkau diundang. Nah, diundang. Ya, nanti akan ada penjelasan undangan apa. Itu masih awal. Dan masih bab yang pertama. Masih terjemahan hadis yang di atas tadi. Apabila kalian yaitu diundang, penuhilah undangannya. Undangannya bagaimana harus kita penuhi, nanti akan ada penjelasan. Kemudian juga apabila engkau dimintai nasihat, yang nomor 3 ini. Berilah nasihat kepadanya. Kalau kita mampu menasihati. Subhanallah, ini nomor 3. Nomor 4, apabila dia bersin. Ya, bersin ini sakit kalau kita tidak bisa bersin. Racun yang ada di dalam hidung kita. Tapi kalau kita sudah bisa bersin, itu nikmat. Nah, maka kita hendaknya memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian doakanlah yang mengucapkan alhamdulillah ini dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Ini adalah Islam. Kemudian juga apabila sakit, saudara kita jenguklah. Suruh menjenguk. Bukankah kita kalau sakit dijenguk senang? Perlu pula kita doakan.
Kemudian apabila dia meninggal dunia, iringilah jenazahnya, antarkan rawat jenazahnya. 6 ini pokok hak kaum muslimin terhadap orang muslim. Ya, kita bertemu hendaknya menyampaikan salam. Apabila saudara kita mengundang, kita hadiri. Ketika undangan tidak mengandung maksiat. Apabila dia bersin, ya, maka kita hendaknya menjawabnya. Dan apabila dia yaitu minta nasihat, kita nasihat. Apabila dia sakit, kita jenguk. Apabila meninggal dunia, maka kita rawat jenazahnya. Kita doakan, subhanallah. Kalau 6 ini Bapak dan Ibu kita laksanakan dalam kehidupan nikmat hidup ini. Tidak ada orang Islam yang bertengkar. Karena apa? Ketemu saja menyampaikan salam. Bayangkan saudaranya bersin, kita doakan. Yarhamukallah. Ketika dia baca Alhamdulillah. Subhanallah. Ketika sakit kita jenguk. Tidak ada agama di dalam agama yang lain semisal mulianya agama Islam terhadap saudaranya. Nah, ini harus kita pahami. Kemudian perlu penjelasannya di sini. Penjelasan hadis. Ya. Hakul muslim 'alal muslim, masih di atas itu, adalah perintah yang dituntut untuk dikerjakan dengan adanya penekanan dan jangan sampai ditinggalkan. Maknanya bagaimana kita upayakan ketika kita ketemu saudara kita. Bagaimana 6 ini kita upayakan bisa kita kerjakan. Ada yang berpendapat itu wajib. Karena mudah. Bertemu dengan saudaranya, kita menyampaikan salam. Ada yang berpendapat itu adalah sunnah. Di sini dijelaskan, bisa jadi hukumnya wajib ain. Wajib ain namanya kita, yaitu punya anak sakit, punya bapak sakit. Wajib kita jenguk. Karena itu kerabat kita. Ada lagi namanya wajib kifayah. Wajib kifayah itu maknanya apabila ada yang menjenguk, yang lain gugur. Karena umat Islam banyak kaum muslimin mungkin di Jakarta sakit. Kan kita tidak bisa menjenguk di Jakarta. Kita di Surabaya, apalagi masa pandemi. Ya. Nah ketika saudara kita di Jakarta sakit, ada saudara sana menjenguk, maka kita tidak berdosa karena sudah ada menjenguk. Itu namanya fardu kifayah. Subhanallah kaum muslimin. Ketika kita tidak bisa menjenguk, doakan ya Allah sembuhkanlah saudaraku ini. Bagaimana kita mau jahat dengan saudara kita? Sakit ketika kita tidak bisa bertemu, didoakan oleh saudara kita, dijenguk oleh saudara kita sudah mendapatkan pahala. Itu namanya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu kalau ada orang sakit, sudah ada yang menjenguk, bebas kewajiban kita. Kalau fardu ain masing-masing orang harus mengerjakan seperti sholat, siam, itu fardu ain, tidak bisa diwakili oleh orang. Dan inilah nikmatnya kewajiban dalam Islam. Karena kalau kita setiap orang muslim yang sakit harus menjenguk, tidak ada kesempatan kita. Berapa ribu orang sakit, di rumah sakit banyak. Ya. Tapi kalau sudah saudara kita yang menjenguk, kita sudah bebas. Karena saudara kita menjenguk. Ini namanya fardu kifayah. Jadi kalau kita punya saudara di Semarang atau di Sumatera, ya kawan akrab, dokter yang lainnya kemudian sakit, ya dia sudah ada saudara kita di sana menjenguk, kita berarti telah menunaikan hak kita sebagai kaum muslimin. Lalu kalau kita mendengarkannya, kita doakan Allahumma shfihi, ya Allah sembuhkan saudaraku, tahur insya Allah, semoga cepat sembuh, ya Allah. Nah ya, ini adalah suatu hal yang baik. Jangan sampai diabaikan tentang hadis ini. Kemudian Imam Syaukani. Imam Syaukani itu ulama Yaman yang punya kitab Subul Salam dan juga punya kitab tafsir. Ya. Apa katanya? Yang dimaksud dengan sabda beliau dalam hadis hakul muslimi adalah tidak sepatutnya ditinggalkan. Ya. Tidak sepatutnya ditinggalkan. Maknanya jangan ditinggalkan. Dan juga karena mudah. Kita bertemu, salam, apa repotnya kita? Menjenguk ketika kita tidak mampu karena tempat jauhnya saudara kita sudah menjenguk. Bersin kita mengucapkan Alhamdulillah, apa repot kita?
Ada orang minta nasihat, kita nasihati, tidak sulit kita. Tapi besar pahalanya kaum muslimin. Inilah sunnah yang masih banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Karena apa? Tidak belajar. Nah, semoga hadis yang kita baca ini, Allah Ta'ala beri karunia kita untuk memudahkan kita agar bisa mempraktekannya. Dan karena apabila kita bisa mempraktekannya, pahala yang kita peroleh insya Allah. Selanjutnya, situn, di sini dikatakan situn, ada 6. Nah, ya, situn ada 6 di situ. Dalam riwayat Imam Muslim ada yang hal ini tidak menafikan penyebutan 5. Hak orang Muslim itu ada kalanya 6, ada kalanya 5, bahkan ada kalanya lebih. Ya. Nah, seperti ini penyebutan HA itu tidak berarti hanya pembatasan 6 saja. Di antara hak orang Muslim itu ada 5, ada lagi 6, bahkan yang banyak. Bukankah kita kalau punya tetangga harus menghormati tetangga? Orang Muslim. Bukankah ketika kalau kita menjumpai saudara kita salah, kita maafkan? Orang Muslim. Tetapi 6 ini subhanallah, jika kita laksanakan betul, banyak manfaatnya. Menjalin kehidupan yang baik, akan timbul tolong menolong, dan akan timbul pula hormat menghormati. Nah, karena itu dijelaskan di sini dalam satu hadis, ya. Hak lain yang disampaikan Nabi dalam hadis lainnya, paling tidak hak tersebut masuk dalam keumuman sabda beliau. Apa itu? La yu'minu ahadukum. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Subhanallah. Ikhwan wa akhwat kaum muslimin wal muslimat. Kalimat yang pendek sabda beliau, tapi difahami oleh lapisan semua manusia. Tidaklah beriman, maknanya tidaklah sempurna iman. Tidaklah sempurna iman kita ini kaum muslimin. Seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya. Nah, mencintai. Tidak boleh kita benci. Tapi kalau dia maksiat, kita benci kemaksiatannya. Orang yang kita cintai. Subhanallah. Sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Subhanallah. Gimana kita mencintai tetangga kita kaum muslimin? Seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita merasa sakit, berarti perlu dijenguk, maka saudara kita sakit, kita menjenguk. Kalau kita tidak mau dicaci, jangan mencaci saudara kita. Kalau kita memberi sesuatu tidak mau dikurangi timbangannya, jangan kita menjual mengurangi timbangan. Bukankah itu pas? Karena Islam itu cocok dengan logika, cocok dengan akal yang sehat. Cuma manusia punya hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini yang berbahaya. Makanya kita harus menjauhi hawa nafsu. Ya. Jadi dia menjelaskan tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya. Sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita senang dikunjungi, kunjungi saudara kita. Kalau kita merasa sakit dihibah, jangan menghibah saudara kita. Kalau kita merasa dirugikan kalau membeli dikurangi timbangannya, jangan menjual dengan mengurangi timbangan. Subhanallah kaum muslim. Dan ini hanya pelajaran di dalam Islam. Karena Islam itu adalah wahyu Allah. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang berhak mengatur diri kita. Makanya tidak ada agama yang paling menyebar seluruh di dunia kecuali Islam. Agama yang lain jumlahnya sedikit. Tapi orang yang masuk Islam jumlahnya banyak. Seluruh dunia mesti ada orang Islamnya. Sekalipun Islamnya kurang. Akidahnya itu kurang. Yaitu akhlaknya. Dikarenakan kurangnya menuntut ilmu. Tapi menyebar Islam. Ini menunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin. Walaupun dicaci. Walaupun dikatakan Islam itu teroris. Aliran keras tidak mengapa. Itu pekerjaan orang kufar. Tapi orang mukmin subhanallah. Dan itu bisa antum buktikan sendiri. Kenapa kita menuntut ilmu? Karena merasa manfaatnya menuntut ilmu. Kenapa kita sholat? Tidak ada orang muslim yang sifatnya menyesal. Kenapa saya sholat? Kenapa saya bersedekah? Kenapa saya siam? Subhanallah. Ini menunjukkan agama yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Dan cocok dengan fitrah kita.
menenangkan jiwa hanya agama Islam. Selanjutnya, melaksanakan 6 di atas termasuk mencinta saudara kita dan menjauhkan kebencian. Ya. Jadi 6 tadi hak orang muslim kalau kita laksanakan akan menjalin kecintaan dan menjauhkan kita kebencian. Bayangkan kalau orang itu tidak senang dengan saudaranya, tidak mau salam, tidak mau menyapa. Kita sapa dulu, kita salam dulu. Assalamualaikum. Walaupun dia tidak menjawab. Itu menunjukkan kita, hati kita senang dengan saudara kita yang keliru. Yang nomor 2. Idza laqit ainam itu. Yang nomor 1. Idza laqitahu fasallim alaihi. Ya. Idza laqitahu fasallim alaihi. Itu yang pertama. Apabila engkau bertemu, ucapkanlah salam. Nah, ya. Apabila kamu bertemu, maka ucapnya salam. Maksudnya memulai salam hukumnya sunnah. Ya. Jadi kita menyampaikan salam, assalamualaikum itu kita dapat pahala. Ya menjawab hukumnya wajib. Makanya kita salamnya harus keras. Kepada saudara kita, assalamualaikum. Maka dia mendengar. Kalau dia tidak menjawab, dia berdosa. Karena ini perintah salam. Karena yang menjawab salam hukumnya wajib. Yang menyampaikan salam hukumnya sunnah. Nah. Walaupun sendirian kita masuk rumah. Salam. Assalamualaikum. Salam terhadap siapa? Untuk diri kita sendiri. Kita masuk rumah. Nah, jangan lupa. Kita ini kadang-kala dengan saudara, dengan teman salam. Dengan istri tidak mau salam. Istri ketika jumpa sama suaminya tidak mau salam. Nah ini keliru. Ya. Bayangkan tidak ada orang paling kita senangi kecuali istri kita. Tidak ada orang laki-laki yang paling kita senangi kecuali suami kita. Itu orang banyak bergaul dengan kita dan banyak manfaatnya. Maka doakan, assalamualaikum. Semoga Allah Ta'ala memberi keselamatan suamiku. Suaminya memberitahu, assalamualaikum. Semoga keselamatan untuk istri saya. Doa itu kaum muslimin. Tapi ini jarang. Ketika kita bertemu dengan Ustadz, assalamualaikum, bagus. Tapi pada istrinya tidak salam. Suaminya tidak salam. Kepada anaknya tidak salam. Masuk rumah tidak salam. Ini keliru. Ya, makanya kita ajarkan di sini bagaimana sunnah ini kita hidupkan. Kalau bukan kita kaum muslimin wal muslimat yang menghidupkan Islam ini siapa lagi? Sedangkan orang kufar, orang-orang non-muslim begitu bencinya, orang Islam dikatakan radikalisme, yang lainnya. Orang Islam paling bagus. Kalau orang Islam teror itu karena apa? Dipengaruhi hawa nafsu. Bayangkan kita kaum muslim menuntut ilmu para ulama, tidak ada demonstrasi para ulama. Kenapa? Ilmu itu yang membimbing dia. Nah, ya. Kemudian juga upayakan kita salam pada anak kecil, ya. Beliau itu salam pada anak kecil, assalamualaikum, ya. Kita tahu anak umur 4 tahun, 3 tahun, assalamualaikum. Walaupun dia belum bisa menjawab, ya, apa itu tegas, tidak mengapa, ya. Ada anak-anak main-main di pinggir jalan atau kita di pasar, salam. Pernah Ibnu Abbas itu pergi ke pasar, niatnya hanya menyampaikan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, subhanallah. Afsus salam ala man arafta. Itu dalilnya. Tidak saya sebutkan di situ. Sampaikan salam terhadap orang yang kamu kenal. Ya, Bapaknya kita masuk di masjid, jumpa teman, assalamualaikum. Di jalan, assalamualaikum. Kita sama dokter yang muslim, assalamualaikum. Indah. Kalimat yang pendek itu doa. Bayangkan, bukankah kita senang kalau ada orang menyalami kita? Senang kita. Nah, kemudian juga untuk orang yang berjalan. Hendaknya menyalami orang yang duduk. Ya, kalau orang berjalan tidak menyalami orang duduk, yang duduk menyalami yang berjalan. Hendaknya orang berkendaraan itu menyalami kepada orang yang berjalan kaki. Makanya kita naik sepeda motor. Ya, ada juga di samping kita jalan. Assalamualaikum, tidak mengapa kan? Assalamualaikum, maka apalagi dekat dengan kita. Assalamualaikum. Subhanallah. 10 kali kita salam kepada saudara kita kaum muslimin, 100 pahala kita peroleh. Karena setiap satu amal baik digandakan 10.
Nah ini sunnah yang kita lupakan. Ya, coba kita sebarkan salam, Allah akan menyelamatkan semuanya. Karena Allah as-salam, namanya salam penyelamat. Nah ini amalan yang mudah, pahalanya besar. Kadang-kala syaitan itu membuat kita lupa. Ya, makanya kita belajar di sini. Ingat ini, kalau perlu di rumahnya ditulis, Assalamualaikum, mau keluar, mau masuk di pintunya, Assalamualaikum, salam dulu. Nah, ya. Di rumah begitu, mau keluar ditulis. Supaya kita nanti dengan anak kita. Kadang-kadang kita tuh lupa. Tapi ketika ada kalimat yang yaitu tertera, Assalamualaikum, akhirnya kita bisa diingat. Tidak mengapa seperti itu di kamar kita. Mungkin kita mau pamit keluar dengan istri, dengan anak. Assalamualaikum. Maknanya, aku doakan semoga kamu selamat ketika aku tinggal pergi. Kita juga betul ketika saudara kita pergi, maka kita salam semoga aku ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala dalam bepergian saya. Nah, kemudian juga bersalam, nah berjamaah. Kalau kita mau masuk di kantor, banyak orang saudara kita. Dan yang masuk ke kantor itu orang 10. Cukup satu yang salam. Assalamualaikum. Yang menjawab juga cukup satu. Karena ada hadis yujzi'u anil jama'ati. Cukup bersalam untuk orang banyak, satu orang. Ya. Kita kalau masuk masjid, orang 10 mau masuk orang masjid, tidak harus 10 itu salam semua. Cukup satu. Yang lain yang menjawab dekat kita satu. Tidak harus semuanya. Nah ini kadang-kadang kekeliruan ketika kita mengajar di sekolah. Assalamualaikum, salam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan dikeraskan. Itu tidak benar. Cukup satu saja menjawab. Nah, karena kalau sudah satu mewakili yang lain. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, tetapi kita kepada orang kafir tidak boleh salam. Ya. Kepada orang kafir tidak boleh salam. Dalam satu hadis, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kamu memulai kepada orang Yahudi dan Nasrani atau orang kafir salam. Tapi kalau mereka salam, berharikan dulu. Kalau salam mereka assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Kalau salamnya assalamualaikum, matilah kamu. Nah itu kita jawab waalaikum. Kembali pada dirimu. Ya. Jadi kalau orang kafir, benar-benar kita mendengar assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Karena itu namanya imbal balik. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 2, wa idza ta'aka fa'ajibhu. Ya, tadi salam kita lalui penjelasannya. Yang nomor 2, wa idza ta'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, penuhilah undangannya. Maksudnya jika diundang untuk menghadiri walimah atau selainnya, ya, maka penuhilah undangannya. Bisa jadi bersifat umum, mencakup panggilan apapun sampai panggilan itu meminta tolong dan membantu membawakan suatu serta yang lainnya. Jadi namanya kita dipanggil, ini tolong apa itu barangku angkatkan. Itu kan sifatnya memanggil. Tolonglah apabila saudara kita mengundang itu mungkin mengundang walimah atau mengundang supaya mengangkatkan kuda-kuda rumah. Ketika kita mampu dan ketika tidak ada halangan, kita bantu saudara kita. Tapi kalau undangan maksiat tidak boleh. Ya. Undangan perkara bid'ah, kepada kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan tidak boleh. Karena Allah Ta'ala melarang kita. Allah yang berhak melarang kita dan Allah yang berhak memerintah kita. Tapi kalau undangan itu murni undangan yang baik, ya, walimahnya bagus, tidak ada kemaksiatan di situ, tidak ada alat musik yang lainnya, kita hadir. Tapi kalau kita tidak hadir karena kita mencari rezeki, kita menyampaikan udzur. Maaf ya, saya tidak bisa hadir karena kami sedang kerja atau sedang menunaikan tugas di kepegawaian umpamanya. Nah, ya ini masalah undangan, ya. Saudara kita kaum muslimin. Yang nomor 3, wa idastan sahaka fansahu. Apabila engkau diminta nasihat, berilah nasihat. Penting, ya. Jadi apabila kita diminta nasihat, maka nasihatilah.
Maksudnya meminta nasihat yaitu meminta agar diberikan kebaikan kepada yang diberi nasihat, baik perkataan maupun perbuatan. Contohnya begini, saya ini mau beli mobil. Nah, ya, beli mobil. Nah, orang yang ditanya itu orang yang ahli mobil. Gimana? Saya mau membeli mobil ini. Saya minta nasihat. Menurut pandangan Bapak, mobil ini baik apa tidak? Demikian juga seorang dokter. Karena bekerja dalam bidang kesehatan, saya ini sakit yaitu asam urat. Makanan apa yang hendaknya kami jauhi? Kita menunjukkan kebaikan itu kaum muslimin wal muslimat, pahalanya seperti orang berbuat baik. Subhanallah. Ya. Kalimat yang pendek. Makanya ketika saya ini berteman dengan para dokter, subhanallah, ya. Tak hanya ini saya punya penyakit ini, punya penyakit ini. Karena dia dokter orang muslim memberitahu. Sampai saya sampaikan jazakallahu khairan kepada yaitu Bapak Dr. Heru Hafizahullah Ta'ala yang banyak membantu kami ketika kami sakit. Ya. Subhanallah. Tanpa saya pergi ke dokter. Tapi kita jumpa saudara kita nih Ustaz, obat ini dicoba dulu, coba dulu. Sampai tidak apa-apa ini antibiotik walaupun 10 hari. Subhanallah. Ternyata ada hadis ma anzalallahu da'an illa dawa. Tidaklah Allah Ta'ala memberi apa itu menurunkan penyakit melainkan mesti ada obatnya. Ya. Dan ternyata bukan 1-2 hari. Menunggu sampai 10 hari baru pahitnya mulut itu hilang. Dan baru terasa badan itu sehat. Subhanallah. Karena itu dia mengatakan alimahu man alimahu. Untuk kesehatan itu ada orang tahu dan ada orang tidak tahu. Karena saya bukan ahlinya dalam bidang kesehatan obat, kami menanya. Ternyata hubungan kita kaum muslimin kuat sekali. Ya, ini maknanya apabila ada orang minta nasihat kepada kita, kita nasihati. Dan ada hadis man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan yang baik, dia mendapatkan pahala semisal yang mengerjakannya. Bayangkan kita tahu saudara kita sakit, terus sembuh, disembuhkan oleh Allah Ta'ala sebab kita yang menunjukkan apa? Obat. Ketika dia sudah beramal soleh, orang beramal soleh ini yang membantu obat tadi, dia mendapatkan pahala seperti orang beramal soleh. Kalau kita kaum muslim berpikir seperti itu, tidak ada bakhilnya kaum muslimin. Karena orang yang menolong saudaranya akan ditolong oleh Allah. Nah, ya. Inilah yang harus kita pahami. Ya, makna yang perlu kita pahami. Kemudian juga berikutnya, yang nomor 4, wa idza atisa fahamidallah fasammithu. Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah. Maknanya ketika bersin mengucapkan alhamdulillah, keras suaranya. Apa katanya? Maka jawablah yarhamukallah. Alhamdulillah itu maknanya segala puji bagi Allah. Nah, ya. Segala puji bagi Allah. Kenapa? Bersih, kalau orang tidak bisa bersin itu sakit ya. Karena racun tidak bisa keluar. Tapi kalau sudah bisa bersin, subhanallah, nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang bisa bersin itu, hendaknya dia memuji Allah. Ya Allah, aku puji engkau ya Allah. Aku ini bisa bersin karena engkau ya Allah. Nah, ketika mendengar alhamdulillah, saudara kita kaum muslimin, maka jawab, yarhamukallah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kamu. Ya. Maka yang ketika orang bersin didoakan oleh orang yang mendengar tadi, yarhamukallah, kita menjawab, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah Ta'ala memberi petunjuk kamu dan memperbaiki urusanmu. Selalu berkaitan, selalu berhubungan kita dengan saudara kita. Bersin saja kita kenal. Kita menjadi bersaudara. Alhamdulillah, yarhamukallah kita keraskan. Ketika yarhamukallah yang bersin menjawab, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah Ta'ala memberi petunjuk kamu dan memperbaiki urusan. Doa semuanya itu kaum muslimin. Inilah yang masih banyak ditinggalkan. Ada orang yang sifatnya
bersin, bukanlah alhamdulillah. Ketika kita jawab yarhamukallah, iya Pak. Nah, ini keliru. Karena apa? Tidak paham dengan din. Nah, makanya ini perlu nanti disebarkan ya ke jamaah kita supaya dibaca kembali beberapa faedah yang harus kita ambil, terutama kita laksanakan kepada saudara kita atau kerabat kita. Selanjutnya pula, wa idza marida. Nah, apabila sakit. Di situ apabila sakit, fa'utuhu. Apabila dia sakit, ya, suruh menjenguk. Bayangkan orang sakit kaum muslimin kalau dijenguk, ya, maka orang menjenguk itu akan mendoakan Allahumma sfihi. Ya Allah sembuhkan saudaraku ini. Bukankah senang? Orang sakit itu ketika ada tamu yang datang itu ingin didoakan. Ya. Nah, ini harus kita pahami. Jadi orang sakit ketika ada tamu datang, saudara kita datang, walaupun dibawakan jambu, walaupun dibawakan jeruk, walaupun dibawakan makan yang lain, lidahnya pahit. Tapi ketika didoakan, subhanallah. Apalagi doanya orang muslim terhadap saudaranya, terkabulkan. Doakan. Semoga Allah Ta'ala yaitu menyembuhkannya. Kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arabnya Allahumma sfihi, ya Allah sembuhkan. Karena engkau ya Allah yang menyembuhkan. Demikian juga antum sebagai dokter yang setiap saat bergaul dengan pasien. Jangan lupa ketika kita sedang menyuntik, kita ngasih obat resep. Baca doa. Bismillah. Baca bismillah. Allah. Kemudian Allahumma sfihi. Ya Allah sembuhkan dia. Ya, jangan lupa. Kita nyuntik, tidak lupa. Kita operasi, mengoperasi saudara kita, tidak lupa. Tapi kadang-kadang lupa doa itu. Padahal doa huwal ibadah. Doa itu puncaknya ibadah. Dan doa itu permohonan kita kepada Allah. Makanya setiap amalan kaum muslim mesti ada doa. Keluar rumah ada doa, ketemu istri ada doa, bangun tidur doa, sebelum tidur juga doa. Keluar, ya mau makan doa. Setelah makan doa, masuk WC doa, keluar WC doa, mau mandi doa. Tidak ada tidak doa. Sholat juga berdoa. Berbuka doa. Menunjukkan doa itu permohonan kita kepada Allah. Usaha yang kita laksanakan, kalau kita tidak menyertai dengan doa, jarang bisa tercapai. Makanya para ulama sunnah, subhanallah. Kuatnya bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Ya. Walaupun dia sakit. Tapi karena yakin Allah Ta'ala menyembuhkan. Nah, maka puncaknya amal adalah doa. Jangan sampai kita ini ketika sakit lalu lupa. Betul kita hendaknya berobat. Tapi itu sarana. Yang menyembuhkan Allah. Minta dulu kepada Allah. Demikian juga kalau kita mengobati. Bismillah, ya Allah. Ini hambamu, ya Allah. Aku tidak punya kemampuan apa-apa, ya Allah. Ini ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada saya. Ya Allah, sembuhkan saudaraku. Jangan lupa, ya, kita sebagai dokter muslim tunjukkan keislaman kita, ya Bu, bacalah doa, ya Allah, Allahumma sfini, ya Allah sembuhkan aku Bu tidak bisa menyembuhkan ibu ini, tidak bisa menyembuhkan bapak, yang menyembuhkan Allah. Berdoa dulu, nanti aku akan berikhtiar. Ini yaitu obat hanya ikhtiar kami, tetapi yang menyembuhkan Allah. Sebelum minum obat, bismillah. Allahumma sfini. Ya Allah sembuhkan aku. Nikmat. Menjadi seorang dokter yang muslim yang berilmu. Ya. Dan antum kalau mengobati, ya, pasien dari orang muslim kita membaca bismillah dulu, ya Allah. Sembuhkan penyakit. Senang itu. Orang sakit senang. Ini dokter ini tidak seperti yang lainnya. Nih, kalimat yang pendek. Tapi senang. Ketika sebelum masukkan obat, baca bismillah dulu ya. Doa dulu. Allahumma rabban nas, mudhibal ba'si, isfi, anta syafi, la syafi'a illa anta, sifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, engkaulah penghilang penyakit. Sembuhkanlah penyakit saudaraku ini, ya Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau, ya Allah. Yang mana menyembuhkan penyakit yang tidak ada bekasnya. Nah, ya. Ini jangan lupa, dan itu insya Allah bisa antum cari doa-doa, ya.
kumpulan doa, bagaimana doa mendoakan orang sakit ketika kita mengobati. Ini hak orang muslim. Wa idza marida fa'udhu. Kalau sakit jenguk, kita bukan hanya menjenguk, utamanya mendoakannya. Nah, di sini dijelaskan apabila dia sakit, jenguklah dia. Maksudnya adalah mengunjunginya ketika sakit. Disebutkan dengan kata iyada. Nah, iyada di situ marida fa'udhu, karena bisa jadi mengunjunginya berulang kali. Ya, bukan hanya sekali. Kita lihat gimana, atau kalau kita jauh saudara kita tanya dengan telepon bagaimana. Semoga Allah Ta'ala memberi kesabaran, semoga Allah Ta'ala segera menyembuhkannya. Itu kata yang baik, dan itu dibutuhkan oleh orang sakit. Orang sakit itu tidak ada butuh apa-apa kecuali sehat. Nah, kecuali minta sehat. Selanjutnya, wa idza mata fattaba'hu. Apabila meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Nah, ya. Iringi jenazahnya. Menyelawat. Ini saudara kaum muslimin. Makanya tidak ada upacara perawatan jenazah yang semisal indahnya Islam. Ketika saudara kita kaum muslimin meninggal dunia, maka kita jenguk. Ya. Lalu harus ada yang memandikan. Yang memandikan kaum muslimin. Ada yang mengkafani, kemudian ada yang menguburkannya, ada yang menyolati, ya, menyolati mendoakan itu, ya, baca dulu kita Fatihah, terus selawat Nabi, terus ya ketika doa, Allah maghfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu'an, wa akrim nuzulahu, sebagaimana doa yang kita baca pada waktu menyolati jenazah. Itu semuanya hubungan kita dengan saudara kita kaum muslimin. Kalau kita kaum muslimin sering mendoakan saudara kita meninggal dunia, kita meninggal dunia akan didoakan oleh mereka. Karena orang mati sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Orang mati ingkota amalu putus. Perlu adanya orang yang yad'u lahu. Nah, ya. Bayangkan kalau orang meninggal dunia di era muslim disolati oleh orang 100 para ulama sunnah, 100 orang-orang yang baik, orang beramal soleh, mustajabah. Akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Hanya kita perlu yaitu memberitahu terutama di kota. Ya, di kota itulah di desa. Kalau kita di desa itu subhanallah. Santri kita 1.700 lebih. Ketika ada orang meninggal dunia, ada akan dibawa ke ma'had. Kan di kota sulit untuk menyolatinya, alhamdulillah. Kita siap pula. Karena doanya saudaranya kaum muslimin kepada orang meninggal dunia sangat diharapkan oleh orang mati. Karena orang mati tidak bawa apa-apa, yang dibawa amal. Dan perlu dimintakan ampun oleh orang-orang yang masih hidup dari kalangan saudaranya. Nah, kemudian juga perlunya yaitu kalau bisa orang meninggal dunia ini dipikul jenazahnya, ya, bukan dimasukkan ke mobil lalu. Nah, itu kalau tempatnya dekat kita pikul. Tapi kalau di kota tempat kuburan itu jauh tidak mungkin akan dipikul, ya, maka boleh dibawakan mobil. Dan kalau bisa jangan didorong, nah, seperti gerobak, ya, itu tidak bagus, tidak baik. Kecuali kalau memang tidak ada yang sifatnya yang mengantarkan jenazah itu hanya beberapa orang, mengingat di kota ya banyak rumah-rumah yang sifatnya ditabiri dengan tembok-tembok yang tinggi dan orang Islam jumlahnya sedikit, tidak mengapa. Tapi kalau kita bisa mengundang saudara-saudara kita yang dekat, dikabari, ya, ini saudara kita meninggal dunia, akan dikubur jam sekian. Kalau bisa dikasih waktu yang sifatnya bagaimana mereka bisa hadir. Karena orang meninggal dunia itu butuh disolatkan oleh orang yang masih hidup, butuh didoakan. Nah, ini termasuk amal baik kaum muslimin. Orang Islam meninggal dunia bukan dibakar seperti orang Hindu, orang Buddha, bukan dibakar. Bagaimana manusia dibakar? Nah, tetapi dimandikan, dikafani, disolati, dan juga dikubur, dihadapkan ke kiblat. Setelah itu kita doakan, Allahumma firlahu, Allahumma sabbidhu. Subhanallah. Aturan Islam kaum muslimin yang tidak ada pada agama yang lainnya. Selanjutnya, pengertian hadis secara umum ini.
Islam adalah agama cinta dan kasih sayang yang mengajak umat manusia untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, jadi Islam itu agama yang mencintai saudaranya, menyayangi saudaranya. Ya, bayangkan sakit suruh menjenguk, bertemu suruh kita salam, ketika persen suruh kita menjawabnya. Ya, ketika meninggal dunia kita antarkan. Itu kan ada agama menunjukkan berlaku lembut kepada saudara kita, menjalin kecintaan yang selamanya. Mendatangi undangannya, saling menasihati, mendoakan orang yang bersin, menjenguk orang yang sakit, dan mengantar jenazah. Subhanallah. Selanjutnya, 6 hal ini adalah, 6 hal ini adalah apabila bertemu hendaknya memberi salam kepada saudaranya. Dan saudaranya tersebut menjawab salamnya. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Boleh, assalamualaikum warahmatullah. Jawabnya, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau antum fahami maknanya, ya Allah engkau penyelamat. Dan engkau adalah pemberi rahmat. Rahmatilah saudaraku ini yang aku jumpai ini. Lalu ketika didoakan baik, saudaranya menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah berkailah saudara saya ini. Berilah kebaikan yang banyak. Selamatkanlah saudaraku ini. Berilah rahmat. Nah, ya, ini perlu kita terapkan terutama kepada keluarga kita. Ya, yang paling banyak jasanya. Bukankah kita senang kalau sakit ditunggu oleh suami kita? Seorang suami kalau sakit senang ditunggu oleh istri kita. Karena itu orang paling akrab dengan diri kita. Dan paling sayang melebihi sayangnya dengan orang tua. Jangan kalau kita menikah, jarang orang tua kita kunjungi. Tetapi istri setiap malam kita berkunjung dengan dia. Nah, ini yang perlu kita terapkan dalam kehidupan. Nah, di sini dijelaskan hadisnya. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta takhabu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu takhabattum. Afsus salama bainakum. Ini hadisnya. Artinya, tidaklah kalian masuk surga. Kalian itu kaum muslimin. Sampai beriman. Menunjukkan surga ditempuh dengan keimanan. Dan tidaklah beriman sehingga saling mencintai. Nah, ya. Keimanan kita sempurna kalau kita saling mencintai saudara kita kaum muslimin. Maukah engkau aku tunjukkan, katanya beliau. Maukah engkau umatku, aku tunjukkan pada suatu yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai. Nah, ya. Akan menjadikan kalian saling mencintai. Apa itu? Sebarkanlah salam. Sebarkan salam. Nah, ya. Jadi kalau kita kaum muslimah menjalin kecintaan saudara kita kalau masih makan 1000 orang, tidak mampu kita. Ya. Mau mengundang orang 500, harus orang-orang yang kaya. Dan mengundang itu juga sulit. Karena kita harus menata itu dan ini. Itu untuk menjalin apa? Kesayangan. Karena apabila orang itu diundang berarti kan sayangkan. Namun ada kalimat untuk menjalin kesayangan saudara kita. Bahkan tidak perlu kita repot masak dulu. Tidak perlu kita harus belanja. Cukup menyampaikan salam. Ini menunjukkan salam ini menjadi jalan menuju ke surga. Tidaklah orang itu masuk surga kecuali apabila saling mencintai saudaranya. Dan tidak mungkin akan kita bisa mencintai saudara kita dengan makan, dengan uang, ya, dengan ngasih sesuatu hadiah. Iya, kalau orang kaya mungkin, tapi hanya beberapa orang. Tapi kita akan bisa menjalin kesayangan kepada saudara kita kaum muslimin seluruh dunia ini dengan menyebarkan salam. Ya, jangan lupa ketemu saudaranya. Assalamualaikum. Ketemu anak kecil, assalamualaikum. Nah, ya. Ketemu orang banyak, assalamualaikum. Di pasar, di toko, di kantor, kita sedang kerja. Nah, sebarkan salam. Maka dalam satu hadis, sampaikan salam orang yang belum kamu kenal dan yang kamu kenal. Mana belum kamu kenal itu, dia ada ciri keislaman. Umpamanya dia
pakai sarung atau pakai peci, ya, atau ada tanda-tanda keislaman di situ, sampaikan salam walaupun kita tidak kenal sebelumnya. Afsus salam ala man arafta wa ma lam ta'rif. Selanjutnya. Nah, jika diundang untuk menghadiri walimah. Nah, ya. Jika diundang untuk menghadiri walimah. Atau selainnya. Maka penuhilah undangannya. Maka penuhilah undangannya. Apabila tidak ada di sana kemungkaran. Undangan itu banyak sekali. Undangan itu banyak sekali. Yang perlu kita pahami. Ada undangan yang baik. Undangan untuk walimah. Ya. Undangan untuk yaitu bagaimana saudara mau mengangkat yaitu genteng rumahnya. Ya. Itu undangan. Ya. Jadi jika diundang itu ada hijau itu. Ya, tulisan merah yang ada hijaunya. Jika diundang untuk menghadiri walimah atau selainnya, maka penuhilah undangannya apabila tidak ada di sana kemungkaran atau udzur syar'i. Cuma kalau kita diundang walimah, tapi pas waktunya sholat, nah kita dahulukan panggilan Allah. Ya, makanya kalau kita undang-undang walimah, upayakan waktunya tidak mendekati waktu sholat. Karena sholat itu undangan Allah. Hayya ala sholat, ayo sholat. Ya, mungkin pagi atau waktu duhur, tapi waktunya jangan sampai mendekati asar. Ya. Atau waktu setelah isya, tapi jangan lama-lama. Nah, ini karena undangan walimah. Butuhnya bagaimana orang setelah makan pulang. Nah, makanya ada hadis di situ. Idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila salah satu kamu diundang untuk resepsi pernikahan, maka datangilah. Ya. Jadi kalau kita diundang untuk pernikahan walimah, maka datangilah. Tentunya di sini kaum muslimin apabila di dalam resepsi pernikahan itu tidak ada kemaksiatan. Kalau tidak ada kemaksiatan tidak boleh, karena ada hadis la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya. Kalau ada kemaksiatan tidak boleh. Caranya bagaimana? Kalau itu teman akrab, kita diundang walimah, tapi kita tahu di situ ada kemungkaran-kemungkaran, maka kita datangnya, walaupun itu saudara, kita datangnya setelah selesai resepsi saja. Dengan alasan kita masih ada udzur. Ya, datang kan sudah selesai resepsinya kan sudah tidak ada kemungkaran. Ya. Jangan sampai kita menunaikan hak Islam tapi kita terjerumus di dalam satu kemungkaran. Karena apabila ada kemungkaran kita wajib untuk menegurnya. Ya, man ra'a minkum munkaran fal yughayyir biyadihi, itu hadisnya. Siapa yang melihat kemungkaran maka dia merubah dengan kekuasaannya. Namun apabila di dalam acara tersebut ada kemungkaran dan hal-hal yang diharamkan syariat agama, maka terlarang seorang muslim berangkat memenuhi undangan tersebut. Nah, oleh karena itu kita lihat dulu. Kalau undangan itu saudara kita, kaum muslimin, tapi mungkin mereka belum tahu, sehingga ada kemaksiatan-kemaksiatan di situ yang tampil. Kita bisa menghadirinya setelah acara selesai. Ya, kita menghadiri setelah acara selesai. Tapi kalau tidak ada kemungkaran dan kita tidak benturan dengan kewajiban kita, maka menghadiri termasuk bagian daripada kemuliaan. Nah, kemudian apabila engkau dimintai nasihat, ini masalah urusan nasihat. Apabila engkau dimintai nasihat kepadanya, nasihatilah di sini mencakup semua kebaikan kepada yang diberi nasihat, baik perkataan maupun perbuatan, baik bersifat duniawi atau ukhrawi. Kalau kita dimintai nasihat, saya ini mau kerja, tapi saya tidak mendapatkan pekerjaan, bisakah saya dicarikan pekerjaan? Itu penasihat. Saya ini punya anak, sudah waktunya menikah. Barangkali ada teman yang mau menikah dengan putri saya. Itu kan minta nasihat, kita carikan. Walaupun itu belum berhasil. Atau ada orang sifatnya menanya, saya ini mau beli mobil.
Nah, yang ditanya itu orang yang ada bengkel mobil. Maka kita beritahu, Pak, bagaimana mobilnya kalau saya beli? Apakah mobil ini baik? Kasih nasihat. Karena kita menolong saudara kita, Allah akan menolong diri kita. Dalam satu hadis, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba selagi hamba itu menolong saudaranya. Dan ini tidak mungkin, ikhwan wa akhwat, kecuali orang muslim yang hatinya lapang. Bayangkan kalau ada saudara kita yang tidak mampu menanya tentang penyakit ini apa obatnya. Kalau antum mau memberitahu, tolong kamu beli obat ini di apotek, itu pahalanya lebih besar daripada uang yang kita peroleh. Karena orang itu tidak mampu menolong saudara kita yang tidak mampu. Doanya orang ditolong itu subhanallah kaum muslimin. Terkabulkan. Terkabulkan. Dan itu antum bisa praktekkan sendiri. Ketika ada orang sakit, dia tidak mampu, kita tolong. Menolong saudara kita, Allah yang menolong kita. Berapa besar pertolongan kita pada saudara kita dibandingkan pertolongan Allah Ta'ala kepada diri kita. Nah, ya. Kalau kita berpikir seperti itu, nikmat hidup ini. Tidak ada orang bakhil. Dan tidak ada orang tidak mau menasihati. Ya, inilah pentingnya din, ad-dinun an-nasiha. Din itu adalah nasihat, memberi nasihat pada kita semuanya. Seperti orang menanya, Pak, saya mau beli rumah ini. Kemudian kita tahu, kalau rumah itu sedang sengketa, tanah itu sedang sengketa, beritahu, Pak, maaf saja, saya bukan menghalangi. Tanah ini masih dalam sengketa dengan keluarganya. Ya, kalau kita dekat dengan tanah itu, ada orang jauh datang ya menanya sama kita, beritahu, saya tidak menghalangi Bu atau Pak, tapi ini tanah dalam sengketa, kalau kurang percaya tanya kepada Pak Lurah. Nah, ya. Demikian juga masalah yang lain, masalah obat, ya, masalah yang lain. Karena orang itu minta nasihat pada kita, ingin mencari kebaikan. Dan yang dimintai nasihat itu karena apa? Dia yakin itu saudaraku. Kalau bukan saudaraku yang aku minta nasihat kepada siapa lagi? Subhanallah. Selanjutnya pula. Nah, disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamatis shalah. Nah, wa ita'iz zakat wa nushi li kulli muslimin. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiat mana janji setia untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan menasihati setiap kaum muslimin. Ya. Jadi ad-dinu an-nasiha, bagaimana kita kaum muslimin menasihati saudara kita, terutama kita sudah pernah taklim, ada orang menanya, jangan segan-segan, jangan disimpan ilmu, walaupun toh dia kurang enak dengan kita, sampaikan, karena ilmu itu ibaratkan cahaya menyinari lingkungan kita. Ilmu ini adalah menyinari hati kita untuk beramal soleh. Bayangkan antum baru beberapa saat mempelajari ilmu din, tapi alhamdulillah peningkatan iman ada. Tawaduk kita akan muncul. Ya, kebaikan kita akan muncul. Karena apa? Orang itu baik sebabnya ilmu. Antum bisa mengobati dengan izin Allah Ta'ala karena menuntut ilmu. Bayangkan antum sekolah dokter bukan cukup 1 bulan sekali. Sekian tahun harus mendapatkan ilmu. Bayangkan kalau kita menuntut ilmu din, semisal antum yaitu sekolah pendidikan dokter sekian tahun, subhanallah kenikmatan kita peroleh. Tapi tetap walaupun demikian kita carilah ilmu din ini. Kalau mencari ilmu din lebih mudah. Orang yang kita tanya, orang punya ilmu masih banyak. Bahkan orang punya ilmu itu kalau ditanya senang. Karena apa? Saudaranya ingin menjadi orang baik. Ini yang terakhir tentang masalah yaitu masalah bersin. Ada hadis di sini. Idza atasa ahadukum, apabila bersin salah satu di antara kamu, fayakul, maka katakanlah alhamdulillah. Wa yakul akhu, dan katakanlah saudaranya,
atau sahibu atau temannya, yarhamukallah. Wa idza qala lahu yarhamukallah, jika saudaranya menjawab yarhamukallah, falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Itu tadi yang sudah kita baca. Ya, inilah contoh-contoh, dan ini adalah hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau muslimin, kalau kita menguap, nah, menguap lain dengan bersin. Ya. Kalau menguap itu dari syaitan. Makanya kalau kita menguap harus menutup, tidak boleh membuka. Biasanya menguap itu ketika mau mengantuk atau capek kerja. Nah, kesempatan syaitan itu membuka mulut kita. Kadang-kala ada sampai wah, no. Kalau sampai menguap sampai keluar, wah, itu setan tertawa senang. Saya bisa menggoda hambanya Allah. Tapi kalau kita menguap, kita tutup mulut kita, maka menang setan itu. Karena tidak bisa menggoda kita. Ya. Jadi kalau bersin itu nikmat dari Allah yang harus kita syukuri, alhamdulillah. Kalau kita menguap, maka harus kita tutup mulut kita. Ya. Kita tutup mulut kita. Jangan sampai kita buka. Kemudian juga, yaitu keterangan yang lain, apabila dia sakit, jenguklah dia. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian di sini faedah. Ya, faedah. Nah, kita singkat saja karena waktunya nanti sebentar lagi kita mau juga mengadakan taklim. Faedah hadis itu ada warna biru, ya, warna biru. Ya. Satu, Islam adalah agama kasih sayang. Islamnya adalah agama kasih sayang. Dan mengajarkan untuk memperhatikan hak terhadap sesama saudaranya. Jadi Islam itu agama kasih sayang, bukan agama teroris, bukan agama permusuhan, tetapi agama membangkitkan kasih sayang. Yang nomor dua, dalam hadis ini disebutkan sebagai hak orang muslim atas saudaranya, walaupun hak orang muslim tersebut banyak. Jadi hak orang muslim itu bukan hanya 6, tetapi hak orang muslim banyak sekali. Di antaranya menyampaikan salam atau 6 tadi. Nah, itu minimalnya yaitu 6 tadi. Nomor 3, mengucapkan salam merupakan tanda cinta dan baiknya seorang muslim. Ya. Dan sebab munculnya cinta dan persatuan. Karena itu kalau kita menjumpai orang itu benci sama kita, tidak mau salam. Nah, kemudian juga, karena apa? Karena salam itu satu doa keselamatan dari berbagai penyakit, kejelekan. Itu faedahnya salam. Jadi kita assalamualaikum itu berarti kita mendoakan, ya Allah sembuhkan penyakitnya si fulan itu. Sembuhkan kedengkiannya, sembuhkan juga sifat watak kerasnya. Nah itu. Ya. Kita tidak mungkin bisa menyembuhkannya. Tapi dengan salam itu timbul dalam firasat manusia, ya Allah selamatkanlah saudaraku dari penyakit. Selamatkanlah saudaraku dari dengki. Selamatkanlah saudaraku dari hasut, dari iri hati. Yang nomor 2, doa rahmat supaya mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi assalam itu doa rahmat supaya kita mendapatkan kebaikan. Kebaikan datangnya dari Allah dengan cara kita menyebut namanya assalamualaikum. Yang nomor 3, doa keberkahan supaya kebaikan itu langgeng dan bertambah. Yang nomor 4, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu kaum muslimin wal muslimat. Dan selanjutnya masih banyak, itu insya Allah yaitu sudah saya tulis, ya insya Allah bisa dipelajari sendiri. Dan apabila nanti masih ada kurang penjelasan, ya boleh pakai WA, insya Allah bisa antum tanya kepada saudara kami ya tentang nomor. Tapi kalau ke WA harus menyebut nama. Kalau ada nomor HP yang tidak ada namanya, tidak tercantum namanya, tapi tidak menyebutkan nama, saya tidak menjawab karena banyaknya. Tapi kalau menyebut nama, insya Allah akan saya jawab. Baik, begitulah saudara dan saudari kami seiman dan setakwa, dan dapat kita fahami 8 hak orang muslim, bagaimana kita bisa menjalankannya, dan bagaimana kita bisa juga mempraktekkan hal ini, terutama tentang masalah salam kepada keluarga kita.
Barangkali itu yang dapat disampaikan. Mungkin ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan. Silahkan bertanya. Nah, terima kasih banyak Ustadz. Kepada para hadirin, dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat ataupun langsung. Mungkin dari pertama pertanyaan dari saya pribadi, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz. Misalnya, Ustadz, ada satu tetangga kita yang non-Muslim. Nah, betul. ini mungkin berbeda ya konteksnya dengan ini non-Muslim. Betul. Tapi dia memiliki hajatan, Ustadz. Nah, dia mengundang kita untuk berpartisipasi dalam kegiatannya. Ada yang ingin saya tanyakan, Ustadz. Yang untuk kasus pertama, jika hajatannya itu hanyalah misalnya undangan makan-makan, tapi kita diminta untuk berpartisipasi untuk membantunya dalam menyiapkan ataupun persiapan kegiatan itu, apakah kita sebaiknya ikut berpartisipasi atas dasar sosial atau bagaimana Ustadz hukumnya dalam Islam yang mengaturnya? Lalu yang kedua, jika kegiatan itu bernuansa seperti agama Ustadz. Nah, misalnya kegiatan Natal yang dilaksanakan oleh tetangga kita, nah mereka mengundang kita untuk acara makan malam. Walaupun memang acara Natal tidak kita diundang, tapi acara makan malam yang mungkin bagian dari kegiatan Natal tersebut. Bagaimana sikap kita sebaiknya Ustadz sebagai seorang Muslim? Terima kasih Ustadz. Baik, alhamdulillah. Kalau undangan dari orang yang selain agama kita dalam masalah urusan duniawi saja, umpamanya dan undangan bagaimana mengundang kita dari RW yang lainnya untuk kebersihan, yaitu desa yang lainnya, atau untuk urusan dunia tidak mengapa. Karena ada ayat la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum. Tidak mengapa kamu bergaul dengan mereka orang kafir yang tidak memusuhi agamamu dan juga tidaklah pula mengusir dirimu. Itu surat Al-Mumtahanah. Ya. Jadi kalau undangan itu undangan sifatnya duniawi, namanya dia ada urusan kerja, ya yang lainnya. Kita kumpul-kumpul nanti kalau ini pekerjaan ini harus kita lakukan dulu urusan duniawi. Tidak mengapa. Bukankah Rasulullah SAW mengambil budak mengambil orang Yahudi untuk penuntun ke kota Medina? Orang Yahudi musuh. Tapi kita upahi. Jadi kalau urusan dunia kita diundang yang itu tidak memadorotkan agama kita boleh. Karena pada dasarnya kita tidak lepas pula dengan mereka. Seperti urusan teknologi. Karena orang kafir ada yaitu kelebihan-kelebihan yang tidak yang dalam urusan dunia yang tidak dimiliki oleh kaum muslimin. Ya, kita datang bagaimana menyervis yaitu sepeda motor, mobil atau alat-alat urusan kedokteran yang lainnya yang mana kaum muslimin tidak memiliki ilmu. Dengan itu kita wawancara, kita minta nasihat, tidak apa-apa urusan dunia. Tapi yang nomor dua tadi undangan seperti Natal yang itu undangan masalah urusan din. Kalau kita hadir berarti meyakini bahwasanya Allah Ta'ala bukan satu. Tapi Trinitas. Tiga yang menjadi satu. Ini tidak boleh. Karena itu sudah melanggar din. Walaupun kita tidak bermaksud mengatakan Allah Ta'ala itu tiga. Menjadi satu. Bukan begitu. Namun menghadiri sudah satu masalah. Karena ada ayat fa'arid anhum. Maka berpalinglah. Cuma kita ya tentunya kalau tidak menghadiri juga akan dituduh dia wah oh ini Islam yang apa yang lain tapi diam ya kita tidak perlu melayani ucapan mereka. Adapun makan-makannya tidak boleh kita makan karena acara makan mereka itu untuk yaitu memperingati ya Natalan itu tidak boleh. Adapun makanan selain itu suatu saat kita punya tetangga dia baik sekali dengan kita, bepergian, kita dikasih roti, karena tetangga, dia punya kebun seperti, yaitu mangga, ya panen, kita dikasih, boleh. Karena makanan yang halal tetap halal, walaupun yang memiliki orang kafir. Tapi kalau makanan itu diperoleh dari jalan yang haram, mencuri, atau yang lainnya, atau dengan dan riba, kita menolaknya. Wallahualam bishawab. Baik, terima kasih atas pencerahannya Ustadz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Cesario.
Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana sikap kita jika seorang muslim sakit, kemudian dijenguk oleh non-muslim dan didoakan oleh mereka? Terima kasih Ustadz. Kalau kita tahu orang muslim ini masih sadar, kemudian dijenguk oleh orang ghairul muslim, lalu dibaktikan yang lain, maka kita menolak. Kalau kita masih sadar, sudah aku cukup berdoa kepada Allah. Nah, kita coba. Dan seperti itu bukan penghinaan kepada mereka, tidak. Kita beri pelajaran. Ya. Jadi itulah namanya toleran dalam agama, tidak boleh. Tapi kalau kita menjumpai orang ghairul Islam sakit, kita boleh menjenguk. Menjenguk apa? Masuklah kamu Islam, aku akan doakan supaya sembuh. Nah, seperti Rasulullah SAW menjenguk anaknya orang Yahudi sakit sekali. Ketika beliau datang, bapaknya ini orang Yahudi mengatakan, taatilah Abul Qasim Rasulullah. Setelah itu didoakan oleh beliau, kalau kamu masuk Islam, sembuh. Aslim taslam. Ketika masuk Islam, Allah Ta'ala mencabut rohnya. Meninggal dunia dalam keadaan Islam. Ya, jadi kalau kita menjenguk orang kafir, bapak kita atau saudara kita, kerabat kita, boleh. Namun kita maksud, ya Allah, jadikanlah saudaraku ini mau masuk Islam dan ya Allah sembuhkanlah. Tapi kalau kita hanya sekedar minta sembuhkan, tidak boleh. Karena orang yang ghairul Islam permusuhannya terhadap Islam kuat sekali. Namun kalau kita seorang Islam yang sakit, ya lalu didoakan oleh orang selain Islam, ya sebaiknya kalau kita mampu, ya maka alhamdulillah saya sudah berdoa kepada Allah, saya sudah mohon kepada Allah. Itu adab kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas pencerahannya Ustadz. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Dr. Cesario. Mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir Ustadz. Mungkin ada pesan-pesan sebelum kita akhiri sajian hari ini, Ustaz. Baik, ikhwani wa akhwat kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Ta'ala yang memberi kesehatan kepada kita. Kesehatan ini mengalahkan kenikmatan dunia. Apa artinya? Dunia isinya ini Allah Ta'ala berikan kepada kita kalau kita masih sakit. Ternyata sehat itu nikmat hidup dunia. Tapi kenikmatan sehat ini akan lebih nikmat lagi kalau kita gunakan untuk menuntut ilmu. Dan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga menggunakan, membantu saudara-saudara kita. Ini nikmatnya kehidupan. Ketika orang itu ditakdirkan Allah Ta'ala sehat, lalu kesehatan itu digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian juga kami wasiatkan untuk diri saya dan juga antum semua yang hadir, bagaimana kita meningkatkan menuntut ilmu din. Ya. Karena dengan menuntut ilmu din dan beramal ini menjadi baiknya kita di dunia, bahkan menjadi sebab bahagianya kita di akhiratnya nanti. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan dan maaf atau kita menyampaikan udzur karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan jamaah di Mojokerto, yaitu Masjid Imam Syafi'i di Suko, dan semoga dengan perjumpaan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai hidup kita, mengampuni dosa kita, dan menerima amal kita yang baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahannya.